Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sukses dan sehat selalu untuk bapak-bapak dan ibu-ibu serta rekan-rekan saya selaku pengelola maupun admin data pada satuan tugas masing-masing. Pada kesempatan ini kita akan coba membahas apa itu Dapodik, seperti apa nanti perlakuannya pada pengenangan aplikasinya, dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu marilah kita awali dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat untuk orang banyak dan bisa menjadi amal ibadah untuk kita semua. Amin. Yang harus kita perhatikan untuk sekolah, Bapak Ibu semua dan rekan-rekan saya sekalian, adalah manajemen pengguna. Di mana dalam manajemen pengguna ini lebih bijak atau lebih penting lagi yang harus kita perhatikan adalah pembentukan kelompok kerjanya itu. Karena bekerja sendiri itu kurang efektif. Apabila bekerja dengan tim, itu akan hasilnya juga lebih efektif dan lebih efisien serta lebih valid nantinya. Diharapkan seperti itu ya. Kunci suksesnya jangan lupa untuk teman-teman semua, Bapak Ibu, penanggung jawab serta pengelola data di satuan tugas, yaitu kerja keras, bisa dipercaya dan juga disiplin. Oke, yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah perangkat penunjang. Nah, ini perangkat penunjang. Ini harus diperhatikan kepada Bapak Ibu semua pengambil kebijakan atau pengambil keputusan di sekolah. Berikanlah perangkat penunjang itu yang memenuhi standar, bukan berarti yang minimal. Usahakan berikan yang maksimal. Karena biar bagaimanapun, pekerjaan itu akan lebih mudah jika perangkat penunjangnya ini adalah perangkat yang betul-betul maksimal. Jadi begitu ya Bapak Ibu ya, ini harapan kami sih sebenarnya. Dengan harapan ini mudah-mudahan nanti rekan-rekan semuanya bisa bekerja lebih maksimal. Yang berikutnya adalah kode registrasi. Kode registrasi di Dapodik ini adalah kode kunci untuk melakukan instalasi Dapodik dan lain sebagainya. Kemudian email khusus. Email khusus ini maksudnya pengelola Dapodik itu tidak boleh menggunakan email yang digunakan juga untuk akun pribadinya. Jadi saran kami adalah email itu email tersendiri, khusus Dapodik ya, bukan email pribadi, bukan juga email sekolah, agar nanti pada saat penanganan pergantian operator atau pergantian pekerjaan itu semuanya bisa mudah gitu ya, karena ini nanti kaitannya dengan pengambilan keputusan ke depan. Kemudian password, nah ini juga harus dipahami. Dalam petunjuk teknisnya dijelaskan bahwa password itu yang saat ini ada wajib minimal 8 karakter, mengandung huruf besar, mengandung huruf kecil, mengandung angka, dan juga mengandung tanda baca yang sesuai ketentuan. Jadi tolong diperhatikan ya password Dapodiknya supaya nanti lebih bijak. Yang berikutnya adalah aneka verbal. Nah ini dia. Dapodik itu berdiri sendiri. Aneka verbal adalah bagian-bagian nanti untuk melakukan verifikasi dan validasi data. Bisa itu perbaikan data, pengusulan, dan lain sebagainya. Saya berikan contoh. Untuk di awal yang harus diperhatikan adalah pendaftaran dulu. Seluruh pengguna verbal itu wajib mendaftar di laman sdm.data.kemdikbud.go.id. Ini seharusnya yang mendaftar adalah bagian-bagian atau tim utama dari pengembang di sekolah. Jadi penanggung jawab di satuan tugas itu yang mendaftarkan seharusnya, bukan individu-individu sendiri yang mendaftar, supaya nanti username dan passwordnya bisa dipertanggungjawabkan, bisa diketahui oleh pimpinan. Gitu ya. Ini dia. Emailnya juga harus berbeda dengan email Dapodik. Ini yang harus diperhatikan, ini yang harus dipahami bahwa akhirnya operator Dapodik itu tidak bisa menggunakan satu email. Dia harus menggunakan banyak email untuk mengelola sekian banyak data tadi. Dari satu data menjadi komponen-komponen yang lain, kemudian melakukan verifikasi, sampai nanti hasilnya, outputnya bisa dilihat di sekolah, baik itu dana BOS dan lain sebagainya. Oke, kita coba lanjutkan. Ini email dan password ini yang penting ini wajib diketahui oleh kepala sekolahnya. Wajib. Nanti kepala sekolah pada saat akan mendelegasikan kepada siapa saja, jadi tidak kesulitan. Pada saat ingin memeriksa data juga tidak kesulitan, tidak lagi semua tergantung kepada operator atau tergantung kepada pengelola data, tapi mampu untuk mengetahui apa yang dikerjakan oleh pengelola data dan bagaimana datanya di sekolah itu seperti kondisi real yang diharapkan gitu ya.
Sama untuk password juga seperti itu ya, seperti yang tadi minimal 8 karakter dan seterusnya. Ini dia contoh beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh pengelola data di sekolah setelah Dapodiknya tersinkronisasi dengan baik. Nanti ada namanya Verval PD, Verval PTK, Verval SP, kemudian ada PD.data Kemdikbud. Nah ini yang bagian-bagian yang sederhana, bagian-bagian sedikit dari banyaknya nanti hal-hal yang harus dikelola oleh sekolah agar menghasilkan data valid dan data yang berkelanjutan. Pengaturan hak akses yayasan. Nah ini yayasan, ini juga wajib punya, setelah punya nomor pokok yayasan pendidikan NPYP ya, yayasan juga wajib mendaftarkan operatornya di laman yang sama, yaitu laman sdm.datakemdikbud.go.id. Fungsinya ini untuk nanti pihak yayasan bisa menambahkan pendidik dan tenaga kependidikannya di aplikasi Dapodik. Karena tidak bisa di aplikasi itu langsung di-input, tapi melalui Verval PTK yang penginputnya adalah operator yayasan. Jadi seperti itu ya. Daftar dulu operator yayasannya agar bisa nanti masuk. Nah, saat ini kita lanjut kepada tahapan instalasi. Ini dia. Pastikan tadi ya, perangkatnya yang mutakhir itu, yang paling bagus. Di tahap pertama adalah pengelolaan akun PTK. Nah, ini harus dipahami oleh Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan di sekolah. Operator itu harus memulai langkahnya satu demi mewujudkan data valid Bapak Ibu semua. Jadi dia bertahap prosesnya. Pertama, buat akun dulu. Di SP Datadik itu diverifikasi dulu ya. Di sp.datadik.kemdikbud.go.id. Itu tahap pertama bagi seorang operator. Dia verifikasi akunnya dulu. Setelah verifikasi akun, dia coba masuk ke PTK lagi. Jadi buatkan akun PTK-nya, semua PTK yang dibuat juga. Kemudian nanti di ptk.datadik.kemdikbud.go.id ini kewajiban Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan di sekolah masing-masing yang memverifikasi, bukan ditugaskan ke operator sekolah. Nah ini yang sering terjadi, operator sekolah yang melakukan verifikasi semuanya. Harusnya ini adalah kewajiban Bapak Ibu guru di sekolah masing-masing dan tenaga kependidikan juga di sana, agar nantinya data yang dihasilkan adalah data yang benar-benar valid, bukan hasil rekayasa, artinya valid. Nah itu yang kita harapkan. Tahap ketiga, jangan lupa Bapak Ibu guru di sekolah, setelah operator memberikan arahan untuk verifikasi dan validasi akun melalui PTK data tadi, jangan lupa diisi riwayat pendidikan dan lainnya ya. Itu ada riwayat kerja juga, riwayat karirnya diisi. Itu bukan tugasnya operator sekolah, tapi tugas Bapak Ibu. Bila memang kesulitan atau memang sudah tidak mampu mengerjakan atau ada hal lain yang memang menyebabkan sulit untuk mengisi, maka bisa minta bantuan kepada rekan-rekan pengelola data di sekolah atau yang istilahnya sering disebut operator Dapodik gitu ya. Yang keempat adalah tarik data pada aplikasi Dapodik. Ini dia setelah Bapak Ibu guru menginput semua datanya, koordinasi lagi ke operator agar operatornya bisa melakukan tarik data di aplikasi Dapodik dan datanya bisa valid untuk dilakukan sinkronisasi. Jika dari sekian banyak guru dan tenaga kependidikan ada yang belum valid, maka pengelola data sekolah atau operator sekolah itu tidak bisa sinkronisasi Dapodik. Ini yang menjadi penghambat yang nanti bisa berakibat kepada data invalid, baik itu data BOS maupun data info GTK-nya Bapak Ibu guru yang lain. Ini harus diperhatikan ya. Terakhir yang harus dilakukan operator adalah memeriksa kembali validasi akun. Baru coba login di aplikasi Dapodik, apakah sudah berhasil atau belum. Itu yang harus dilakukan oleh tim pengelola data. Kemudian ini pada saat instalasi, nah ini dia. Jangan lupa Bapak Ibu, rekan-rekan saya semua, pantaulah selalu laman utama dapo.kemdikbud.go.id. Itu pantau, karena itu aja menjadi laman rujukan utama, bukan laman yang lain ya. Jadi di sana nanti apakah ada instalasi aplikasi baru atau kita disuruh misalnya menginstal, hanya update atau patching atau apa, nanti kita tinggal ngikuti instruksi yang ada di sana saja. Jangan yang di tempat yang lain. Fokus di sana. Dan Bapak Ibu guru serta kepala sekolah juga wajib memantau apa yang ada di web Dapo Kemdikbud. Kemudian apa yang terjadi, perubahan-perubahan apa yang ada di aplikasi Dapodik, itu harus paham semua. Jadi jangan dibebankan kepada operator saja ya. Kemudian ini, untuk operator-operator baru jangan lupa, ini metodenya juga ya. Gunakan prefilter baru pada saat kita instalasi, atau bisa juga registrasi online. Ini
Di sini belajarnya urut-urutannya dulu. Pahami dasarnya agar nanti kita pada saat terjun langsung kita menggunakan aplikasi Dapodik, kita bisa lebih paham, lebih bijak, dan lebih mantap nanti mengerjakan data itu. Oke, jangan lupa passwordnya dibenerin, kemudian selesaikan invalid yang ada. Artinya menyelesaikan invalid bukan asal-asalan, tapi wajib dengan data yang paling benar. Terakhir, tarik data peserta didik dan yang baru maupun siswa mutasi, lakukan sinkronisasi sebelum cut off. Nanti untuk pembahasan bagaimana metode atau cara baiknya, cara yang paling bijak setelah PPDB menarik data peserta didik agar tidak ketinggalan pada saat cut off BOS, nanti kita akan bahas pada sesi berikutnya. Kemudian yang jangan lupa nih, penilaian. Ini Bapak Ibu yang harus dipahami semuanya. Ini juga Bapak Ibu guru dan kepala sekolah yang harus dipahami. Pembentukan rombel peserta didik itu ya, dan pembelajaran itu bukanlah tanggung jawab si operator sebenarnya Bapak Ibu. Mereka bekerja atas dasar dokumen pendukung yang ada. Jadi tolong diberikan mereka dokumen-dokumen kelengkapan agar mereka bisa menginput. Jangan nanti mereka menginput tanpa dasar. Misalnya ada kondisi sarpras tertentu, seperti apa kondisinya, apakah sarpras ini dijadikan ruang kelas atau lain sebagainya, atau dijadikan rombel menumpang dan lain sebagainya, itu juga jangan dibebankan kepada operator yang memikirkan. Tapi operator hanya menerima SK-nya saja, jadi tinggal input gitu ya. Ini karena nanti dasarnya dari sini ke mana-mana nanti ke semuanya. Lalu untuk pengisian penilaian jangan lupa untuk Dapodiknya wajib diupdate ke versi yang terbaru ya, yang ada bintangnya, yang di 2022.D bintang. Tahap 3, ambil prefil rapor terbaru dan seperti biasa letakkan di folder prefil Dapodik. Nanti penjelasannya juga banyak gitu di petunjuk teknis dan di panduan-panduannya saja. Yang terakhir, tambahkan nilai raport, dan bagi teman-teman penyelenggara kesetaraan nanti bisa ditambahkan nilai UPK-nya. Untuk raport di sini juga ada namanya e-raport. Nah, e-raport ini mayoritas dikerjakan juga oleh operator Dapodik. Padahal itu juga bukan ranahnya operator Dapodik. Di sinilah yang kita sampaikan perlunya tim. Karena kerja tim itu lebih mudah dan semuanya akan indah nanti pada akhirnya gitu ya. Kapan operator Dapodik itu berkoordinasi dengan dinas, dengan adminnya gitu. Nah, ini harus dipahami benar-benar, ini bagian ini yang paling penting biasanya untuk penyelesaian permasalahan yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Jadi saat sudah diskusi ya, antar teman-teman operator, misalnya diskusi bersama grup gitu, di dalam grup daerah atau sesama teman-teman operator, itu diskusi dulu. Tapi ingat satu hal, jangan pernah mengambil keputusan sendiri tanpa diketahui oleh pimpinan masing-masing. Karena data itu adalah fakta. Jadi begitu ya, supaya pertanggungjawabannya benar. Jangan bermain-main dengan data. Ini dia layanan yang memang operator sekolah tidak akan bisa menginput, tidak akan bisa merubah. Jadi dipahami, tolong dipahami Bapak Ibu semua ya, bahwa bagian-bagian ini bukan ranahnya operator nih. Saya berikan contoh seperti ini, NPSN yaitu nomor pokok sekolah nasional itu bukan operator sekolah yang nanti bisa menerbitkan, tapi dari dinas. Kemudian bagaimana cara merubah akun baru sekolah atau menambah akun baru atau menghapus atau mereset, itu semuanya ada. Kode registrasi juga dari dinas, bukan dari sekolah. Penambahan kompetensi kalian untuk SMK juga sama, itu dari dinas bukan dari sekolah. Lalu nomor induk pegawai. Nah, ini dia nanti pada saat ada CPNS atau ASN ya, ada CPNS ataupun P3K, muncullah misalnya diterbitkan nomor induk pegawainya. Jangan lupa koordinasi ke operator agar operator menyampaikan ke admin dinas adanya perubahan-perubahan yang ini seperti ini. Jadi sama juga kemarin yang ada rame ya masalah SK pengangkatan yang tidak sesuai. Itu jangan dibebankan kepada operator sekolah, artinya jangan disalahkan mereka. Karena di fitur Dapodik itu terkunci. Jadi wajib lapor. Makanya kami sering ingatkan, tugas operator sekolah itu berbeda dengan tugas-tugas yang lain. Jadi ada batasan-batasannya. Saya berikan contoh terakhir untuk validasi Bapak Ibu sebagai wujud pekerjaan operator sekolah dinyatakan selesai adalah saat kepala operator itu sudah mencetak data profil Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan masing-masing untuk ditandatangani. Profil itu yang harus Bapak Ibu perhatikan. Apakah beban mengajarnya sudah benar, data individunya sudah benar, dan lain sebagainya. Pastikan dulu, jika salah atau masih ada yang kurang tepat,
koordinasi dengan operator untuk diperbaiki. Karena setelah Bapak Ibu tanda tangani yang namanya profil Dapodik itu, suatu hari jika terjadi kesalahan, jangan lagi mengatakan bahwa itu salah operator. Jangan ya, jangan. Sekali lagi jangan. Karena pahami dulu ini. Karena kalau di sini kita memahami tugas dan fungsi, maka kedepannya semuanya akan mudah dan komunikasi pasti akan lebih baik. Kemudian, nah ini dia, membuat atau merubah akun Dapodik. Ini tidak serta-merta langsung bisa dirubah. Pastikan dari pihak sekolah itu buat suratnya dulu secara resmi lah ya. Kalau misalnya ada mau merubah atau mengganti operator, merubah akun, itu tolong jangan hanya lisan atau jangan hanya tertulis melalui WhatsApp atau melalui media-media sosial, tapi gunakan surat resmi ya, surat resminya saja. Kemudian nanti akan diproses oleh admin sesuai kewenangannya, sesuai ketentuannya. Nanti admin juga akan komunikasi dengan operator yang baru sesuai surat yang ditunjuk tadi. Nanti lanjutannya adalah seperti biasa, operator baru akan dibimbing, dipandu seperti apa langkah awalnya. Tapi ingat, kondisi-kondisi seperti ini wajib resmi. Yang berikutnya adalah penambahan peserta didik non-Dapodik. Kapan kita tambahkan itu? Untuk saat ini, peserta didik dari madrasah itu masih melalui fitur non-Dapodik. Mudah-mudahan ke depannya sudah tidak lagi melalui input non-Dapodik, tapi melalui tarik data saja dari sekolah sebelumnya. Jadi lebih mudah dan integrasi datanya jadi satu. Tidak lagi ada data yang salah, tidak ada lagi NISN yang salah. Jadi semuanya terverifikasi dengan benar gitu ya. Ini dia. Kemudian misalnya penambahan, jika ada nih, ini peserta didiknya tidak ditemukan di satuan pendidikan manapun. Tidak ditemukan. Di SMP mana misalnya nggak ketemu, di madrasah mana atau di SD mana tidak ketemu. Apa yang harus dilakukan? Apakah langsung input Dapodik? Jangan. Nanti datanya tidak konsisten. Lapor saja dulu ke dinas dengan metode seperti ini ya. NIK, NISN, nama peserta didik, sekolah asalnya. Lalu jangan lupa tambahkan nama sekolah saat ini, nama sekolah yang menyampaikan tadi ya, menyampaikan laporan, NPSN dan berada di kecamatan mana sekolah kita, supaya nanti admin dinasnya mudah nyarikan siswanya di mana, meletakkan ke sekolah mana. Karena kalau tidak disebutkan seperti ini sulit nanti. Jadi gitu ya. Pastikan artinya sudah dia menyatakan lulus tapi tidak ditemukan. Nah ini baru seperti ini metode pelaporannya. Jangan sampai salah-salah. Biar nanti kami yang di dinas juga mudah untuk memverifikasi. Ini pindah rombel. Nah sama. Rombelnya salah. Siswa ini seharusnya ada di rombel 11 misalnya, 11 MIPA atau rombel yang lain. Ternyata dia masih berada di kelas 10. Saran ya. Kalau bisa lapor saja ke dinasnya supaya data itu mudah dan valid. Tidak perlulah menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain dulu ya, aplikasi pihak ketiga atau yang lain sebagainya. Karena nanti kalau kita terbiasa dengan menggunakan metode yang resmi, reguler, itu hasilnya lebih bijak. Kalau memang dirasa lama atau kesulitan, koordinasi dengan kepala sekolah, jelaskan dulu kondisinya, jelaskan kondisi seperti apa ini. Ini yang sering terjadi. Jadi kita cari jalan baiknya saja, kita normatifnya saja ya kita ambil ya. Tapi jangan lupa pada saat pemindahan rombel itu berikan penjelasan yang jelas kepada adminnya bahwa kenapa ini misalnya terjadi kesalahan, terjadi harusnya dia penarikan data kemarin naik kelas ternyata salah dan lain sebagainya. Tolong itu dijelaskan. Lanjut adalah pengembalian peserta didik melalui dinas yang misalnya kita sudah terlanjur memutasikan peserta didik itu, sudah sinkron nih, ternyata pengen dikembalikan nggak bisa lagi. Dari kelas 11 terlanjur dimutasikan, misalnya salah atau memang awalnya tidak adalah konfirmasi dari pihak siswanya, lalu pihak sekolah menyatakan tolong dikeluarkan dulu, dimutasikan. Suatu hari siswanya pengen kembali sekolah. Nah, pengen kembalikan itu bagaimana solusinya? Lapor saja ya, lapor saja ke dinas. Nanti di situ ada ketentuannya, jangan lupa ya format laporannya sesuaikan nanti supaya tidak salah. Ini khususnya ini untuk rekan-rekan kita yang ada di Provinsi Kalimantan Timur ya. Oke. Nah, kemudian juga sama, misalnya ada reset akun pendidik dan tenaga kependidikan yang baru maupun yang sudah lama. Ini biasanya seperti ini. Kondisinya ada mutasi data guru atau tenaga kependidikan tadi ya, mutasi. Kemudian di akunnya memang tidak bisa diupdate. Dan seperti itu, yang kondisi-kondisi yang urgent seperti itu baru lapor ke dinas. Atau kondisinya sangat penting, sangat mendesak nih. Si operator berada di daerah yang jauh. Tadi ya, misalnya jauh nggak ada sinyal nih. Kemudian si guru tadi lagi membutuhkan yang namanya
akun tadi untuk mengisi riwayat pendidikannya karena urgent banget gitu ya, misalnya karena mendesak, itu boleh lapor ke dinas supaya nanti dinas minta reset password gurunya tadi ya, karena misalnya gurunya lupa atau tenaga kependidikannya lupa, itu boleh seperti itu ya. Ini formatnya juga seperti ini nih, kalau yang mau reset yang misalnya belum sinkron dan sudah sinkron, itu harus dipahami. Berikutnya adalah pengembalian data pendidik dan tenaga kependidikan. Terkadang ada data pendidik dan tenaga kependidikan itu yang menyebabkan data sekolah itu tidak bisa sinkron. Dan ini biasanya dilakukan solusinya data pendidik tadi dimutasikan atau data tenaga kependidikan tadi dimutasikan sementara ya Bapak Ibu ya, bukan permanen. Sementara ini agar nanti data yang lainnya aman dulu. Yang penting bisa sinkron dulu. Nanti cara mengembalikannya bagaimana? Nah, ini dia. Ini mengembalikannya ya. Jadi laporan lagi ke dinas, ada NPSN, nama sekolah, kecamatan, jangan lupa NIK-nya dituliskan, NUPTK-nya kalau ada, kalau nggak ada, nggak apa-apa, tapi NIK itu yang utama gitu ya. Kemudian mutasi data pendidik dan tenaga kependidikan nih. Untuk mutasi, jangan lupa setelah operator di laman SP Datadik menambahkan penugasan atau istilah lamanya adalah tarik data, berikan kabar ke dinas dengan melampirkan SK mutasi lengkap dengan SPMT ya, surat perintah melaksanakan tugas, atau SKMT, surat keterangan melaksanakan tugas dari sekolah yang terbaru. Kabari. Nah, untuk laporannya waktu saat chat atau komunikasi ke admin seperti ini. Ada NPSN, nama sekolah, NIK, NUPTK, nama, sampai ke jenis penugasannya. Apakah dia nanti jadi guru atau jadi tenaga kependidikan atau jadi tenaga administrasi atau apa, itu nanti lapor ke adminnya. Ini juga sama dengan mutasi ya. Ini ada penugasan misalnya lebih dari satu. Ada guru mengajar lebih dari satu sekolah. Bagaimana sih sebenarnya mekanismenya itu? Seperti apa? Ini jangan sedikit-dikit langsung ke operator mengatakan operator tidak bisa mengerjakan, tidak bisa menginput. Tidak bisa seperti itu. Memang operator ada batasannya. Persetujuannya semua ada di dinas. Ini harus dipahami oleh Bapak Ibu guru ya. Jadi pada saat Bapak Ibu guru pengen juga mengajar di sekolah lain karena memang misalnya kondisinya karena niat hati ingin memberikan ilmunya kepada sekolah lain, kepada orang banyak, atau karena memang beban mengajarnya kurang di sekolah induknya, misalnya gitu ya, pengen menambah lagi supaya valid lah ceritanya gitu. Maka yang harus dikabarkan adalah lapor dulu. Jadi dari sekolah bersurat dulu, berkabar dulu ke dinas, ke bidang terkaitnya, dalam hal ini bidang yang menangani guru, minta izin dulu apakah boleh guru tadi mengajar di sekolah yang satu, seperti apa mekanismenya. Kalau boleh, sudah dapat izinnya, baru buat laporan seperti itu. Lapor ke admin yang mengelola data tadi, lapor. Ada NPSN, nama, NIK dan seterusnya. Nanti supaya bisa diproses. Jangan hanya melapor tapi tanpa ada persetujuan dari bidang terkait. Nanti susah ini nanti diprosesnya ya, karena tidak ada pertanggungjawabannya kemudian. Oke. Nah, ini kemudian sama juga dengan perubahan ya. Misalnya dari guru mapel berubah menjadi guru BK, atau dari tenaga administrasi sekolah berubah menjadi tenaga perpustakaan dan lain-lain. Ini juga sama, wajib mendapat persetujuan dari bidang terkait, yaitu bidang yang menangani ketenagaan, atau dari pihak yayasan bagi sekolah yang diselenggarakan masyarakat. Untuk laporan ke dinasnya sama nih formatnya ya. Ada NPSN, nama, pasti NPSN dan nama sekolah, karena kunci mudahnya itu adalah di NPSN dan nama sekolah. Kemudian jangan lupa NIK, NUPTK, seterusnya. Karena kalau tidak seperti ini tidak akan bisa diproses. Ini harus dipahami oleh Bapak Ibu guru dan juga kepala sekolah. Jadi jangan nanti semuanya itu tergantung kepada operator. Ada bagian-bagian yang tidak bisa diproses oleh operator, gitu Bapak Ibu ya. Sama ini untuk SMK nih ya. Penambahan kompetensi kalian, apakah di Dapodik langsung bisa diinput setelah dapat izin? Tidak bisa. Harus lapor lagi ke admin untuk minta dibantu penambahan program kaliannya atau kompetensi kaliannya ya gitu ya. Ini terakhir untuk Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru, kepala sekolah, dan juga rekan-rekan saya pengelola data dan penanggung jawab data di satuan tugas masing-masing. Yang pasti jangan lupa bersyukur kerjasama yang selama ini dilakukan. Kami ucapkan banyak terima kasih lah ya. Ya pasti jangan lagi ada istilahnya operator itu bekerja sendiri, bekerja dengan pemikiran sendiri, tapi tolong bantulah mereka pengelola dan penanggung jawab data di satuan tugas dengan
kontribusi yang terbaik dari sekolah, kontribusi yang terbaik dari Bapak Ibu penanggung jawab dan Bapak Ibu admin atau Bapak Ibu pengambil keputusan di satuan tugas masing-masing agar pekerjaan mereka lebih mudah, lebih ringan dan datanya nanti valid. Mungkin itu pengantar pertama pada edisi untuk menuju data valid. Kita akan bahas bagaimana nanti penanganan peserta didik, persiapan menuju cut off BOS, kemudian bagaimana menangani data guru dan tenaga kependidikan yang statusnya invalid, bagaimana melihat data info GTK yang tidak valid, dan bagaimana membaca linearitas guru serta tugas-tugas tambahan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita akan bahas pada sesi berikutnya. Jika nanti di sini dalam penyampaian kami ada yang masih kurang, silakan saja ditambahkan di kolom komentar. Semoga semua yang kita lakukan nanti berakhir baik dan membawa barokah untuk semuanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk rekan-rekan semuanya di Kalimantan Timur terkhusus dan di Indonesia pada umumnya.